Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan hasil review jurnal internasional tentang implementasi Islamic Corporate Government (ICG) studi kasus pada PMT Nusantara Umat Mandiri Kali Dawir Tulung Agung. Ditulis oleh Ahmad Sodik. Indonesia sebagai negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam haruslah memahami dan mengetahui prinsip-prinsip good corporate governance dalam konteks keislaman yang dikenal dengan sebutan Islamic Corporate Governance. Islam sebagai way of life selalu menyuarakan tentang pentingnya etika bisnis, nilai-nilai integritas dan kejujuran yang tak tergoyahkan. Entitas syariah di Indonesia saat ini semakin berkembang ditandai dengan munculnya berbagai jenis lembaga keuangan syariah. Bisnis syariah yang semakin berkembang saat ini tentu saja haruslah berpegang teguh terhadap prinsip-prinsip syariah. Entitas syariah tentunya memiliki perspektif tersendiri terhadap corporate governance yang merupakan cerminan perspektif Islam. Tata kelola perusahaan konvensional dan syariah harus memiliki banyak perbedaan sudut pandang. Hal yang paling utama adalah peletakan ideologi tauhid dalam perspektif syariah terhadap ideologi rasionalisme dalam perspektif konvensional menurut Nugroho 2015. Selain itu, tujuan dari sebuah usaha dalam perspektif konvensional pada umumnya adalah maksimalisasi keuntungan, sementara pada perspektif syariah lebih terfokus pada kesejahteraan umat. Prinsip Islamic Corporate Governance mengacu pada Al-Quran dan hadis yang menjadikan unik perbedaan dan berbeda dengan konsep good corporate governance dalam pandangan dunia barat. Dalam pandangan Islam, corporate governance harus mengintegrasikan aspek peraturan yang didasarkan pada syariah dan ajaran moral Islam sebagai intinya. Dalam konteks membicarakan corporate governance dalam lembaga keuangan Islam, beberapa prinsip etika Islam yang relevan diantaranya adalah larangan riba, masyir, dan goror, melaksanakan perilaku hidup yang beretika dengan menjunjung tinggi kesopanan, keadilan, giat mencari ilmu, pengetahuan, rajin kompeten di bidangnya, menjunjung tinggi kepentingan stakeholder, persaingan yang sehat, keterbukaan, kerahasiaan, harga dan upah yang adil. Selain Al-Quran dan hadis, Ijtihad juga memiliki peran penting yang digunakan untuk menjelaskan peraturan-peraturan yang secara implisit diutarakan di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. BMT sebagai lembaga keuangan keberlangsungannya sangat ditentukan oleh kepercayaan masyarakat dalam menerima dana, menyalurkannya dalam bentuk pembiayaan, serta kepiawaian mengelola margin dan atau bagi hasil yang didapat untuk mempertahankan perkembangan dan pertumbuhan lembaga. Untuk dapat meraihnya, maka perlu diupayakan stabilitas kinerja berdasarkan tata kelola yang transparan dan akuntabel. Wujud dari hal tersebut dapat berupa kemudahan pihak mitra untuk dapat mengakses informasi, kepatuhan dalam melaksanakan mekanisme pertanggungjawaban rutin, menggunakan jasa audit akuntan publik sehingga dapat meningkatkan kepercayaan publik untuk berpartisipasi dalam menyerahkan atau menitipkan dana. Hasil penelitian, tata kelola perusahaan pada dasarnya merupakan suatu sistem yang meliputi input, proses, dan output dan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara stakeholder, terutama dalam arti sempit, hubungan antara pemegang saham, dewan komisaris, dan dewan direksi demi tercapainya tujuan perusahaan. Tata kelola tersebut dimaksudkan untuk mengatur hubungan-hubungan tersebut dan mencegah terjadinya penyimpangan dalam menerapkan strategi perusahaan. Selain itu, untuk memastikan apabila terjadi kesalahan maka akan dapat diperbaiki dengan segera. Menurut Abu Tapanja atau Iqbal dan Mirakor 2004, prinsip-prinsip corporate governance
dalam perspektif Islam diwujudkan melalui kerangka syariah dalam pelaksanaan bisnis, keadilan, dan kesetaraan demi kemaslahatan serta berorientasi pada Allah Subhanahu wa taala sebagai pemilik dan otoritas tunggal di dunia. Kemudian implementasi Islamic Corporate Governance ICG di BMT Nusantara Umat Mandiri. Yang pertama, sidik. Sidik berarti jujur. Artinya apa yang disampaikan adalah keadaan yang sebenarnya. Orang dengan karakteristik seperti ini merasa bahwa Allah selalu ada untuk mengawasi perilakunya, sehingga ia menjadi takut untuk melakukan dusta. Kejujuran merupakan salah satu pilar utama dalam Islamic Corporate Governance. Beberapa dasar hukum tentang sifat sidik ini adalah sebagai berikut. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. Quran Surat Al-Taubah surat ke-9 ayat ke-119. Selain itu, dalam sebuah hadis, Rasulullah bersabda, hendaklah kalian jujur, karena kejujuran mengantarkan kepada kebaikan, dan kebaikan akan mengantarkan ke dalam surga. Seseorang yang selalu berusaha jujur akan dicatat oleh Allah sebagai orang jujur. Dan jauhilah oleh kamu sekalian dusta, karena dusta itu akan mengantarkan kepada kejahatan, dan kejahatan akan mengantarkan ke dalam neraka. Seseorang yang selalu berdusta akan dicatat oleh Allah sebagai pendusta. Hadis riwayat Al-Bukhari. Islam Corporate Governance menekankan kejujuran dalam ucapan dan tindakan yang merupakan satu kesatuan. Tidak ada lagi korupsi apabila sifat sidik ini dimiliki dan diaplikasikan. Perusahaan akan berkembang lebih baik karena bisnis menjadi lebih bersih, fair, tidak ada penipuan serta kezaliman. Yang kedua, amanah. Amanah berarti dapat dipercaya, tidak ingkar janji, dan bertanggung jawab. Apa yang telah disepakati akan ditunaikan dengan sebaik-baiknya. Sikap ini memberikan trustworthiness atau kepercayaan terhadap pihak eksternal dan internal perusahaan. Kepercayaan pihak lain terhadap perusahaan memberikan implikasi seperti investasi, pembiayaan, dan image atau reputasi. Dasar hukum sifat amanah yang digunakan dalam corporate governance secara Islam adalah dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat dan janji-janjinya. Quran Surat Al-Mu'minun surat ke-23 ayat 8. Amanah berarti pula menjaga komitmen. Menciptakan komitmen lebih mudah daripada memeliharanya, karena komitmen membutuhkan niat tulus dan integritas serta loyalitas. Sikap amanah akan mendatangkan rezeki karena stakeholder menjadi percaya pada perusahaan. Yang ketiga yaitu tablik. Tablik berarti menyampaikan. Hal ini berarti menyampaikan kebenaran. Kalau dahulu Rasul menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa taala, maka sekarang umat muslim wajib pula menyampaikan kebenaran. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan menegakkan yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar, serta berlaku bijaksana pada kedua urusan tersebut. Hal ini tercantum dalam Quran Surat Al-Imran ayat 110 dan Quran Surat An-Nahl ayat 90 dan Quran Surat Al-Ahzab surat ke-33 ayat 70 sampai 71. Yang keempat yaitu fatonah. Fatonah berarti cerdas. Dengan kecerdasan yang dimiliki, maka permasalahan di perusahaan akan teratasi sehingga kinerja dan nilai perusahaan akan meningkat. Pada masa Rasul, kecerdasan diperlukan untuk menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya. Tidak semua umat menerima apa yang diajarkan dan disampaikan Rasul. Karena itulah diperlukan kecerdasan untuk menghadapi kaum tersebut. Hal ini tercantum dalam Quran Surat Al-An'am 83 yang artinya, dan itulah hujah kami yang kami berikan kepada Ibrahim untuk menghadapi kaumnya. Kecerdasan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya harus dimanfaatkan untuk kesejahteraan bersama. Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai kaum yang malas dan tidak mau berpikir dengan menggunakan akalnya. Sifat fatonah akan mendukung ketiga sifat lain dalam Islamic Corporate Governance, karena sifat
karena dengan sifat fatonah maka pemimpin akan menjadi bijaksana, terbuka wawasan berpikirnya, mampu menghadapi perubahan zaman, mampu menggunakan peluang untuk kemajuan perusahaan, mampu menghadapi tantangan, memperbaiki kelemahan, dan mempertahankan kelebihan yang dimiliki perusahaan. Kecerdasan yang dimaksud meliputi kecerdasan intelektual dan spiritual. Yang kelima yaitu adil. Ajaran Islam senantiasa mendorong umatnya untuk bersikap adil dalam setiap hal, baik dalam masalah akidah, syariah maupun akhlak sebagai konsekuensi atas keimanan dan untuk mencapai derajat ketakwaan. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 8, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sesekali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Sejalan dengan ayat di atas, salah satu prinsip dalam pelaksanaan Islamic Corporate Governance adalah fairness atau kesetaraan atau keadilan, yang dimaksudkan untuk menghadirkan pengelolaan perusahaan yang adil bagi setiap pihak menurut Ummah 2018. Jika dikaitkan dengan syariah, maka keadilan tersebut harus mencakup aspek spiritual dan material. Maka makna adil dapat diperluas pada setiap prinsip yang terdapat dalam corporate governance maupun nilai-nilai lain yang dapat dimunculkan atas implementasi keadilan. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata dalam berucap, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.